Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut kelas 12. Bertemu kembali dengan ibu di mata pelajaran BIBP. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, ibu akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya dan akan membahas tugas yang sudah ibu berikan. Ibu akan tayangkan terlebih dahulu. Nah, ini ayat yang kemarin ditugaskan ya, dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama tafhim. Tafhim itu yang lafaz Allah ya, yaitu yang warnanya kuning, yadhkurunallah. Kemudian idgham itu nun mati atau tanwin menghadapi wawu. Nah, yang ini yang warna hijau, Qiyamau sama Qumudau. Kemudian idhar safawi itu warna abu atau warna biru langit, ini boleh. Jadi junubihim wa yatafakkaruna ini mimatin menghadapi wawu. Kemudian ro tafhim ini berwarna merah ya, ar. Jadi ro mati sebelumnya didahului oleh huruf berharakat fathah ya. Kemudian madlim itu ada di warna ungu ya, lail. Wah, tilafil lail. Nah, jadi ini warna ungu ya yang madlim. Kemudian mad badal itu, kalau mad badal itu khusus untuk alif saja, la ayati. Jadi a-nya ya, bukan ya-nya. Kalau ya-nya itu mad. Jadi alif yang di atasnya ada badal pengganti ya. Kemudian yang terakhir kholah itu yang membantu, yaitu yang warna biru, tua holakta ya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 mengenai berpikir kritis. Dan kita akan melanjutkan bahwa di ayat ini tidak hanya Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, tapi juga ada yang lain ya, yaitu Quran surat Al-Imran 159. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habiba rahmatin minallahi liya'talahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad ya, maksudnya berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini ayat berikutnya. Nah, setelah kita membaca dan mengetahui terjemahnya, kemudian tajwidnya, kalau terjemah perkata silakan bisa dilihat. Kita mengetahui, kita akan belajar mengenai tafsirnya atau makna dari ketiga ayat tersebut. Kalau di situ ada asbabun nuzul bisa dilihat di paket yang sudah ibu berikan. Sekarang kita ke makna ya, makna Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, kita ibu ingatkan lagi ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab ya. Jadi ini dalam penciptaan tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap itu tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Nah, semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran keagungan Allah SWT bagi orang yang berpikir. Jadi di dalam dunia ini ada banyak keteraturan atau kejadian-kejadian yang terkait dengan ilmu pengetahuan, yang tentunya itu berkaitan dengan semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya, dengan aturannya. Misalkan kenapa matahari itu terbit dari sebelah
dari sebelah barat, kemudian ya gitu, tapi dari sebelah barat, kemudian tengah sebelah timur, kemudian kenapa ada siang, kenapa ada malam, tentu itu sudah diatur oleh Allah dan tentu sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kita untuk berpikir ya. Kemudian yang kedua, makna dari Ali Imran ayat 191 ini tentang ulul albab ya. Tadi kalau yang ini nah ya, ulul albab itu alladzi yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya. Jadi ini orang-orang yang cerdas ya, ulul albab itu yang berpikir tajam, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya mengambil ibroh atau pelajaran ya dari setiap kejadian yang ada di muka bumi ini, kemudian mendapatkan hidayah dan menggambarkan keagungan Allah. Kemudian ulul albab ini selalu mengingat Allah atau berzikir di dalam keadaan apapun, baik waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Nah, ini juga menjelaskan bahwa ulul albab ini adalah orang baik laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan kondisi atau dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Jadi dua ayat ini terkait dengan berpikir kritis dalam artian bahwa semua hal yang terjadi dalam dunia ini semuanya atas kehendak Allah, sudah disetting gitu kan untuk kepentingan manusia, dan ada maksud dari setiap Allah menciptakan sesuatu, dan kita wajib untuk mentafakuri atau memahami, berzikir, mengambil pelajaran atau ibrah dari setiap kejadian. Salah satunya sekarang kita rasakan saat ini adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu ini tidak luput dari pengawasan Allah, bukan manusia semata yang menciptakan ini, tapi semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah, semua tidak akan terjadi kalau tanpa ada izin Allah, dan kita wajib ya mentafakurinya, berpikir, merenungi hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian, berpikir kritis ini juga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sekolah, kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, kita bisa memilah dan memilih setiap informasi yang kita dapatkan ya, dengan mencari tahu informasi semua yang kita temukan itu apakah benar atau tidak. Kemudian yang ketiga ya ayatnya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159 yang ayatnya tadi di atas. Ini menyebutkan tentang terkait dengan demokrasi, jadi tentang musyawarah khususnya. Ini etika dalam bermusyawarah yang harus kita lakukan. Ini apa saja? Yang pertama, bersikap lemah lembut. Ya, jadi ketika kita bermusyawarah atau diskusi baik di sekolah atau di rumah, ya sebaiknya kita bersikap lemah lembut, tidak emosi, tidak memaksakan kehendak, kemudian memberi maaf dan bersedia membuka diri. Jadi kalau ada orang lain yang mungkin bersikap emosi, nah kita sebaliknya kita harus yang memaafkan, kita yang kalem, tenang gitu kan. Kemudian membuka diri atas setiap pendapat orang lain, tidak menutup pendapat saya itu yang paling benar, tidak seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk membuka diri atas setiap pendapat yang telah orang lain berikan kepada kita. Nah, kemudian memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum bermusyawarah biasakan berdoa dulu. Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar setiap musyawarah yang kita lakukan itu senantiasa diridhoi oleh Allah. Kemudian kita diberikan ampun apabila ketika kita bermusyawarah kita bersikap keras, bersikap kasar dan emosi gitu ya. Jadi kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi kita mengutamakan musyawarah dahulu untuk mencapai mufakat, tidak langsung voting atau langsung otoriter menentukan secara sepihak. Nah, kemudian apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Nah, ini etika ya dalam bermusyawarah juga. Kalau sudah diputuskan keputusannya, maka kita harus menerima dengan lapang dada setiap keputusan hasil musyawarah, karena itu sudah kesepakatan bersama. Jadi jangan, saya mah udah nggak hadir, saya mah nggak mau menerima hasil keputusan ini. Nah, itu yang salah, itu menyalahi aturan. Jadi agama Islam pun mengatur tentang musyawarah ini, tentang diskusi ini. Kalian mungkin nanti kelas 12 sebentar lagi akan keluar sekolah, kemudian masuk dunia perkuliahan, dunia kerja, lingkungan masyarakat. Tentu musyawarah ini sangat diperlukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga ayat ini kan terkait dengan berpikir kritis dan demokrasi. Nah, tentu
Ini juga harus ditunjukkan nih oleh kalian sebagai siswa, bagaimana sikap kalian itu memiliki sikap kritis dan juga demokrasi ya, menerapkan dari ketiga ayat tersebut. Nah, silahkan kalian tulis sikap kritis apa sih yang pernah saya lakukan, atau apa yang pernah saya lakukan, atau sikap yang bentuk pengamalan tadi terhadap ayat pertama dan kedua ya, 190 sampai 191, kemudian pengamalan dari yang ini juga. Nah, ini silahkan disertai dengan gambar. Contohnya dalam menghadapi misalkan berpikir kritisnya, saya mengajukan pertanyaan ketika diskusi saat teman saya melakukan berpendapat. Contoh difotokan, misalkan di screenshot ada nama kamunya, misalkan di classroom itu ada diskusi, misalkan mau di pelajaran apapun, atau misalkan di rumah sedang ada pemilihan suara atau ada sharing pendapat dengan orang tua mengenai suatu permasalahan, atau misalkan kamu menonton suatu video di YouTube, kemudian kamu berkomentar, komentarnya yang positif, misalkan mengkritisi atau merenungi, nah itu juga bisa kemudian dipoto ya. Atau juga yang tadi demokrasi ya, berpendapat dalam bermusyawarah, kamu pernah bermusyawarah apapun itu, musyawarah itu kan tidak harus lingkungan yang besar ya, musyawarah keluarga juga, obrolan dengan adik dan kakak itu juga kan bentuk dari musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Nah, jadi apa penerapannya? Mungkin kalian pernah melakukan itu, gitu. Kemudian dipoto, ya, dilampirkan di nanti di tugas di classroom, ya. Itu terkait dengan keseharian kalian. Gitu. Jadi tolong tidak googling ya. Tapi kalau mencari contoh-contoh boleh googling contoh berpikir kritis, contoh demokrasi itu kayak gimana. Nah, kalian boleh googling. Jadi harus ada gambar disertai dengan kata-katanya. Kata-katanya apa nih, ini foto apa, menunjukkan apa, gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin belum bisa dipahami dengan keterbatasan waktu, dan juga ya tidak berlama-lama. Saya tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillah.